Relatif tidak bermodal kan? Kita hanya asal ada tanah. Ini adalah musuh petani cincau. Jenis cincau ada 3 macam sesungguhnya. Pembuatan daun cincau menjadi jelly. Nah, ini sekarang saya punya usaha sendiri. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu tinggal pencet. Meskipun lahan sesempit apapun, kalau kita budidaya dengan sebaik mungkin, dengan pengelolaan yang baik, dengan pemupukan, dengan pemeliharaan, dengan perawatan yang cukup, maka akan menghasilkan hasil yang memuaskan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Limo Channel? Pada kali ini bersama saya petani cincau yaitu Hamim Tohari dari kilometer 8 Balikpapan. Saya membudidayakan tanaman cincau ini sudah kurang lebih 5 tahun. Sesungguhnya cincau ini ternyata beberapa macam, beberapa varietas. Ada cincau yang menjalar, yang daunnya kasap ya, yang daunnya. Ada juga ini yang berbentuk batang. Sesungguhnya ini cincau ini kalau ditanam, dibiarkan ini akan menjalar terus, memanjang juga. Tetapi ini saya pangkas supaya untuk mempermudah pemanenannya dan perawatannya. Dan ini jenis cincau yang saya budidayakan ini adalah beberapa macam. Contohnya ini sekilas tampaknya sama ya, sama, tapi ketika Anda amati dengan seksama ini berbeda ya. Ini bentuknya lebih hijau, lebih pekat, ini lebih mengkilat. Ada juga kualitas yang berbeda lagi, tapi pada prinsipnya kurang lebih sama ya. Jadi para pelanggan cincau atau penjual es cincau itu mereka suka biasanya dicampur kalau kita memesan cincau. Pemeliharaan cincau untuk menghasilkan kualitas daun yang baik ini sangatlah mudah sesungguhnya. Jadi cukup kita menanam stek batangnya saja, kita potong satu ya kurang lebih 30 cm, kita tanam di tanah yang subur atau lebih aman lagi di polybag ya. Dipelihara di polybag dulu, nanti setelah tumbuh dengan sempurna baru ditanam di lapangan. Ini akan mengurangi risiko kematian ya, dan tingkat perawatannya lebih mudah lagi. Ini adalah kepik tadi hama cincau, dan ini daun yang sudah rusak yang setelah dimakan cincau ini, tapi ketika masih muda memakannya ini sudah tua ya. Ini hasil bukti bahwa ini adalah musuh petani cincau nih, kepik ini. Kepik gitu ya? Iya. Harus rajin mupuk memang Pak ya? Nah ini kalau ini harus disemprot ya? Disemprot ya dengan insektisida ya. Kemungkinan kalau cincau ini setelah di polybag itu ya barangkali sekitar 1 bulan sudah siap dipindah ke lapangan. Dan ini sudah sudah saya remajakan, ini sudah saya pangkas. Ini ada bekas pangkasan ini. Nah, setelah dipangkas ini akan lebih mudah lagi daunnya. Ini kalau tidak dipangkas akan menjalar terus, memanjang. Jadi kalau tanaman cincau ini sangat bagus ya untuk untuk penghasilan tambahan, karena hanya dengan bermodal ya ketekunan, ketelatenan, kesungguhan aja bisa menghasilkan ya tambahan penghasilan ya. Karena ini seandainya pun tidak laku ya, kan dia tidak mudah mengering, tidak belah menua, tidak sampai daun ini menguning. Dan karena ini termasuk tipe daun yang tebal, jadi akan lebih lama daya tahannya.
lebih mudah di segala cuaca. Meskipun cuaca panas ini tidak mudah layu, tidak mudah rontok karena dia termasuk jenis daun yang tebal. Yang ini lebih hijaunya lebih hijau pekat, dan yang ini adalah lebih mengkilat. Sebetulnya masing-masing cincau ini punya kelebihan ya tersendiri, tetapi ada biasanya yang lebih disukai para pelanggan cincau adalah yang jenis yang ini yang lebih mengkilat. Cincau ini dahulu saya awali 5 tahun yang lalu. Ketika itu saya dapat info dari teman bahwa prospek cincau luar biasa sangat bagus di Balikpapan, karena untuk pasokan cincau itu ada yang mendatangkan dari Jawa, ada yang mendatangkan dari daerah mana Samarinda Hulu sana. Sehingga ketika teman cerita bagaimana ini ada prospek bagus nih tanaman cincau, saya memahami selama itu bahwa cincau itu yang merambat seperti daun simbuan itu. Ternyata saya mendapat varietas yang seperti ini. Nah, ini bagi saya varietas yang baru. Saya tertarik lah untuk menanam cincau ini, dan sangat sedikit ketika itu bibitnya. Dan ini adalah setelah saya budidayakan sudah cukup banyak ya, jadi stoknya cukup untuk skala besar ya. Tetapi sekarang ini di kala masa pandemi ini permasalahannya pada pemasaran. Nah, waktu itu saya ingat di awal-awal ketika masih baru produksi di awal, itu permintaan sangat besar. 1 kilo itu dihargai 25.000 waktu itu. 1 kilo? 1 kilo daun. Sehingga saya mempunyai beberapa banyak pelanggan sampai sekitar 9 orang ketika itu. Jadi akhirnya saya melihat prospek yang ini sangat bagus, baru saya kembangkan sedemikian rupa sampai sekarang ada 3 tempat saya menanam cincau ini. Oh, ini sebagai penghasilan tambahan. Sebagai penghasilan tambahan yang tidak bersih. Iya. Mungkin itu sekilas tentang budidaya cincau, dan nanti akan kita praktekkan bagaimana caranya mengolah daun cincau segar ini menjadi gel ya, cincau yang siap dijual. Proses pembuatan gel, pembuatan daun cincau menjadi jelly. Ini ada daun sebanyak 7 on ya. Sebagian nanti setengah on, daunnya tidak ini nanti ada proses perebusan sebentar supaya daunnya layu atau alum. Ini ada sedikit daun setengah on yang daun segar yang tidak dipanaskan. Ini bisa 6 on setengah. Oke, selanjutnya silakan Mas Anggian dibantu. Panas sudah air mendidih ya. Selanjutnya berapa lama Mas Anggian? Sekitar 2 menitan. 2 menit ya. 2 menit ya. Berarti harus disiapkan entong ya. Nah, kita masukin daunnya. Langkah selanjutnya kita nunggu sampai 2 menitan. Kondisi daun sudah layu merata. Ini sudah layu ini Pak ya? Sudah. Oh itu ya, tandanya seperti ini teman-teman ya. Nah, ya. Ditiriskan. Kecoklatan. Ditiriskan, Terus ditaruh sini. masukkan ke tempat yang lain. Kita cuci dulu pakai air yang dingin biar tidak terlalu panas. Ya. Kita cuci dulu biar tidak terlalu panas, jadi sarinya biar kental. Cukup. Kita
dibuang mas ya, Iya, ditiriskan. selanjutnya kita sebelum ditumbuk daunnya, kita kasih airnya ini pewarna hijau. Air mateng ini ya. Ya, air matang. Berapa liter tadi takarannya? Berarti sekitar 1,5. 1,5 ya. Iya. Terus ini buat penghilang rasa daun. Kasih kapur nih pak ya. Iya, kapur buat penghilang rasa daun. Terus ini kita tuangin ke sini. Selanjutnya kita kasih pewarna secukupnya aja. Kasih pewarna ya. Iya. Sudah cukup. Sebelum kita nunggu dulu, kita cuci tangan dulu. Kita kasih air ini dikit Di sini, Iya. dimasukkan. Hop. Sekaligus apa? enggak. Oh, bertahap ya. Dulu. Ya, kita mulai nunggu airnya. Sampai lembut ya mas seperti ini. Enggak terlalu lembut. Nanti yang penting pecah dulu, terus kita masukin sini, di Rapat. remet-remet, terus habis itu beras, masukin sini lagi. Oh gitu. Disaring juga ya. Ini ditumbuknya sampai seperti apa mas? Yang Kalau penting sudah ini udah pecah-pecah itu aja. oh sudah pecah-pecah gitu aja. Ya, segini aja. Heeh. Lalu kita ambil. Ini proses penumbukan ulang pak ya. Ya, Yang habis sudah diremas-remas tadi, ini ditumbuk ulang lagi. proses Selanjutnya, kita saring ya. mm, Banyak daun-daun yang ketinggalan biar kesaring. oke. Ini berapa kali penyaringan mas? Ini biasanya 2 kali 2 kali ya, biar lembut. biar lembut ya. Dengan kedua ya. Ya, ini apa? Sisa-sisanya yang kasar. Yang halus sudah di sini. Ciri-cirinya tadi itu mas apa mas? Ciri-cirinya kalau yang bagus nggak keluar busa. nggak keluar busa ya. Kalau yang jelek keluar busa. Ini yang berapa menit tadi mas? Kalau sudah jadi seperti ini? Ini tadi sekitar 5 menit kurang ya. 5 menitan ya. Iya, 5 menit kurang. Nggak ada campuran kimia atau Nggak apa ada. yang ini asli Murni. murni. Nggak ada Bertahan pengawet. berapa lama? Cuma sehari aja. Sehari. Nah, Sehari. jadi teman-teman, kalau untuk yang asli Iya. seperti itu nggak bertahan lama ya. Iya. Cukup sehari aja ya. Iya. Nah, bertahannya itu cuma sehari aja teman-teman. Gitu. Ini Tanpa jelly apa betul? tanpa jelly, tanpa Pengawet. tanpa Murni ya. murni. Murni, makanya batas ketahanannya itu cuma 1 hari aja. Nah, jadi kayak gini nih, bisa dicuil lagi mas. Nah, seperti itu ya. Nanti ini bisa ngeras lagi ya. Bisa ngeras lagi. Agak madet lagi ini. Nanti makin lama makin ngeras sendiri. Makin lama makin ngeras sendiri. Iya. Oke. Kenalkan, nama saya Anggian Putra. Dulu saya kerja sama orang penjual cincau. Terus sekarang alhamdulillah, sekarang saya punya usaha sendiri. Namanya Cincau Bang Jago. Terus kalau kawan-kawan mau usaha, jangan pantang menyerah. Saya berusaha semaksimal mungkin cari uang yang banyak buat usaha. Jangan ikut orang terus.
kalau bisa, kalau jadi usaha kita berbagi ilmu dan jangan sombong. Ya, Jangan seperti dengerin orang omongan apa. Yang penting kita berusaha, semangat. Jangan kita pandangan lurus saja, jangan belak-belok. fokus dan sama ikhtiar. impian kita sih. Iya, sip. Lah sekarang udah mau Cabang ya. cabang. Terus saya akan cari karyawan buat inspirasi sendiri, supaya nanti kalau mau buka sendiri nggak apa-apa, saya ajarin. Dan tapi satu, janganlah sombong sama